Oke, sekarang kita belajar tentang pneumonia. Pneumonia ini adalah peradangan pada parenkim paru. Parenkim paru itu adalah bronchiolus respiratorius dan alveoli oleh mikroorganisme dan sebab lain. Jadi kalau ada peradangan, maka ada akumulasi cairan di alveoli ya, seperti ini ya. Kalau ada cairan, nah ini nanti akan ini akan menyebabkan abnormalitas pada pemeriksaan fisik. Nah, ada cairan tadi di awal sudah aku jelaskan, maka temperatur itu akan naik. Terus ada suara nafas tambahan yaitu rongki ya. Nah, pneumonia ini klasifikasinya berdasarkan sumbernya atau bisa berdasarkan lokasi. Kalau yang berdasarkan sumbernya itu ada pneumonia nosokomial, ya ada hospital acquired pneumonia, ventilator acquired pneumonia, dan healthcare associated pneumonia. Ada CAP, community acquired pneumonia. Ada pneumonia atipikal, pneumonia aspirasi. Kalau berdasarkan lokasi bisa pneumonia lobaris, satu lobus paru, pneumonia interstisial ya, sama bronchopneumonia. Kalau pneumonia lobaris ini lebih sering pada dewasa, kalau bronchopneumonia lebih sering pada anak. Jadi infeksinya nggak cuma di parenkim paru ya, kalau bronchopneumonia, tapi juga di bronkus. Kalau pneumonia interstisial lebih sering disebabkan, jadi interstisial itu ini ya, kan dia alveolus itu ada dinding-dinding ya, alveolus ini ya. Nah, infeksinya cuma di dinding-dinding ini, di septum-septum ini, itu namanya pneumonia interstisial. Lebih sering disebabkan oleh virus, ya, bisa flu burung, flu babi, SARS ya, kalau sekarang COVID. Nah, itu bisa disebabkan, bisa gambarnya adalah pneumonia interstisial. Nah, berdasarkan etiologinya, kalau dia pneumonia komunitas, ya, pneumonia CAP itu kan bakterinya dari komunitas ya, itu paling sering adalah gram positif. Meskipun sekarang juga bisa disebabkan oleh gram negatif, tetap ya paling sering tetap gram positif yaitu Streptococcus pneumoniae. Kalau pneumonia nosokomial itu didapatkan dari fasilitas kesehatan. Ada HAP ya, tadi ada HAP, VAP. Kalau HAP, Hospital Acquired Pneumonia, itu pneumonia yang timbul setelah 48 jam rawat inap. Jadi dia masuk rawat inap, itu bukan karena pneumonia, tapi 2 hari setelahnya dia jadi pneumonia. Itu pneumonia Hospital Acquired Pneumonia. Kalau ventilator acquired pneumonia, ya pneumonia setelah 2 hari pemakaian ventilator. Kalau healthcare associated itu pneumonia pada orang-orang yang sering keluar masuk di rumah sakit. Contohnya orang kemo itu kan tiap bulan ke rumah sakit. Orang hemodialisa atau cuci darah itu tiap minggu bahkan ya ke rumah sakit. Itu bisa HCAP ya. Kalau pneumonia nosokomial lebih sering gram negatif ya, yang penyebabnya yaitu golongan Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Ada lagi pneumonia atipikal. Namanya juga atipikal. Atipikal itu kan khas. Kalau atipikal berarti tidak khas, yaitu pneumonia disebabkan oleh virus. Terus Chlamydia, Legionella, Mycoplasma, ya, CML, Chlamydia, Mycoplasma, Legionella, dan bisa disebabkan oleh virus juga. Itu pneumonia atipikal. Jadi gejalanya nggak khas seperti pneumonia biasanya, ya. Kalau pneumonia aspirasi, ya berarti pneumonia karena adanya aspirasi. Faktor resikonya adalah ini ya, kalau dia berbaring terus, misalnya dia pasien yang habis kecelakaan, jadi dia harus berbaring terus di kasur ya, jadinya makan minum sambil tidur, nah itu bisa aspirasi salah masuk ke saluran nafas, jadi pneumonia. Kalau pneumonia aspirasi lebih sering karena bakteri anaerob. Oke, dari ini ya untuk proses diagnosisnya tetap ya ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Nah, pada pneumonia yang tipikal atau yang khas, maka gejalanya adalah batuk, berdahak ya, nyeri dada dan batuk, demam tinggi ya, demam tinggi dan nyeri dada. Jadi demamnya tinggi ya, kalau pada pneumonia yang khas itu demamnya tinggi, nyeri dada dan batuk berdahak. Tapi ini berlangsung kurang dari, jadi dia akut ya, bukan yang batuk kronis. Kalau batuk kronis kita bisa curiganya TBC, tapi kalau pneumonia dia akut ya. Faktor predisposisinya adalah riwayat
PPOK, imunokompromis, dan penyakit kronis. Tuh, jadi sebenarnya kan saluran nafas itu sampai ke alveolus kan jauh banget. Kalau bisa sih sampai bakteri itu ke alveolus, berarti kan ada sesuatu ya yang mencetuskan gitu. Apakah imunnya turun, apakah ada gangguan abnormalitas yang lain gitu. Karena kan pertahanan tubuh kita bahkan dari hidung aja udah ada bulu-bulu, kan ada sekret-sekret di situ. Harusnya itu bakteri itu nggak bisa sampai alveolus ya. Kalau sampai terjadi pneumonia berarti ada something wrong ya yang bikin bakterinya nyampe ke alveolus gitu. Dari pemeriksaan fisik ya hampir sama seperti TBC ya, inspeksi dadanya simetris, bisa enggak sih ya, tergantung keparahannya. Terus stem frame itu meningkat karena ada cairan di alveolus ya. Terus perkusinya redup atau dalas karena ada cairan. Kemudian suara nafasnya berubah, bisa menjadi bronkofasikular atau adanya rongki basah. Rongki ya kalau pneumonia ya. Kemudian pemeriksaan penunjang bisa di rongsen, toraks ya, gambarannya adalah infiltrat, konsolidasi dengan air bronkogram, atau bisa juga ada kavitas. Terus leukositosis ya, peningkatan sel leukosit, tuh bisa juga dilakukan kultur. Apalagi kalau dia pneumonia yang nosokomial yang dari rumah sakit ya, kalau bisa dilakukan kultur karena memang bakteri-bakteri. Kalau nosokomial kan yang ganas-ganas ya. Jadi kalau bisa dikultur supaya tahu obat yang tepat apa. Nah, diagnosis ya definitif pada pneumonia komunitas itu dasarnya adalah kalau X-ray toraksnya ada infiltrat atau infiltratnya progresif ditambah 2 atau lebih gejala berikut, yaitu batuk bertambah parah, ada perubahan dahak, suhu lebih dari 38 derajat, dan dari pemeriksaan fisik ada tanda-tanda konsolidasi, suara nafasnya ada berubah menjadi bronkial dan ada rongki. Bisa leukositosis atau leukopenia. Jadi kalau rongsennya infiltrat plus ada 2 atau lebih gejala berikut. Ya, ini adalah pneumonia. Gambaran infiltratnya seperti apa sih ini ya? Ini itu infiltrat. Ini yang sudah konsolidasi ya. Jadi infiltrat itu gambarannya serabut-serabut gitu. Ya, lebih seperti serat-serat kapas. Nah, kalau dia menyatu, dia membentuk awan namanya konsolidasi. Ini konsolidasi ya. Di lobus kanan atas. Oke. Nah, derajat keparahan dari pneumonia itu ada ringan, sedang, berat. Bisa dievaluasi dari Scoreport atau PSI, Pneumonia Severity Index. Ini banyak banget ininya, poinnya ya. Di sini teman-teman, ini kalau settingan rawat inap sih bisa dievaluasi, ini ya bisa dievaluasi pelan-pelan. Jadi kalau Scoreport lebih dari 70 itu indikasi rawat inap ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya udah jadi dokter UGD ya, kalau Scoreport lebih dari 70 indikasi rawat inap. Kalau Scoreport kurang dari 70 tetapi ada salah satu kriteria yaitu respiratory rate di atas 30, kemudian tekanan oksigen per fraksi oksigen di bawah 250 ya, ini tanda-tanda ARDS, acute respiratory distress syndrome. Jelas harus rawat inap. Hipotensi ya, tensinya mulai turun ya, tanda-tanda shock sepsis misalnya. Wah, ya harus rawat inap ya, jangan dipulangkan. Atau rongsennya juga kelainannya luas ya, infiltratnya di bilateral ya, paru kanan kiri, lebih baik rawat inap ya. Jadi kalau pneumonia pada dewasa ada pneumonia ringan, sedang sama berat. Kalau Scoreportnya kurang dari 70 cenderung ringan, maka boleh rawat jalan. Kalau 70 sampai 130 itu sedang, itu lebih baik rawat inap. Kalau kalau di atas itu berat, rawat inap di ICU. Kalau pneumonia berat, rawat inap di ICU. Nah, yang lebih mudah adalah penggolongan menurut ini ya, skor CURP 65. CURP 65 ini singkatan ya. C-nya adalah confusion, U-nya uremia, R-nya respiratory rate, B-nya blood pressure, H-nya adalah 65-nya adalah usia di atas sama dengan 65 tahun. Masing-masing poin ini skornya 1. Jadi totalnya adalah 5. Ya. Confusion itu ini ya, kesadarannya terganggu. Kalau
dia dinilai 1 kalau GCS-nya kurang dari sama dengan 8. Uremia itu kalau di atas 19 ureumnya. Kalau RR di atas sama dengan 30 itu baru skornya 1. Terus tekanan darah sistolik kurang dari 90 atau diastolik kurang dari sama dengan 60 skornya 1. Usia di atas sama dengan 65 tahun skornya 1. Kalau di total itu skornya 5 ya. Kalau total dari skor ini 0 sampai 1 maka dia ringan. Kalau dia resikonya rendah, nggak ada komplikasi yang lain, boleh rawat jalan ya. Kalau 2 itu pneumonia sedang. Kalau skornya 2 harus rawat inap ya. Kalau lebih dari sama dengan 3 itu pneumonia berat. Kalau berat, rawat inap dan bahkan pertimbangkan untuk dirawat di ICU, intensive care unit ya. Ini yang lebih mudah digunakan karena skornya karena poinnya cuma 5. Jadi teman-teman bisa digunakan di IGD ya. Tata laksananya, jadi kalau kita tata laksana dari pneumonia tetap ABC ya, airway breathing circulation-nya diatasi. Kalau dia saturasi oksigennya turun banget ya dikasih oksigen gitu ya. Jadi suportifnya jangan lupa. Nah, kalau untuk terapi etiologinya ya kita berikan antibiotik ya kan disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau antibiotik itu kita bagi tata laksana pneumonia dibagi menjadi pasien rawat jalan. Nah, rawat jalan ini bagi 2. Dia pasien sehat atau pasien dengan komorbid dan ada resiko kebal obat. Kemudian pasien rawat inap yang non-ICU, pasien rawat inap ICU, atau pasien dengan tambahan curiga infeksi Pseudomonas, atau pasien juga dengan tambahan curiga infeksi MRSA. MRSA itu apa? Methicillin resistant Staphylococcus aureus ya. Jadi ini ya resisten terhadap methicillin. Nah, apa sih yang disebut dengan komorbid? Itu contohnya adalah pasien dengan penyakit jantung kronis, pasien dengan penyakit paru sebelumnya, pasien dengan gangguan hati, ginjal, pasien dengan diabetes, kanker, alkoholisme, atau kondisi imunosupresi. Ini pasien dengan komorbid. Kalau pasiennya rawat jalan outpatient, kita bisa gunakan macrolide ya. Oh sorry, tadi kan ada 2 ya, ada sehat, tidak ada risiko kebal obat, sama yang dengan komorbid. Kalau dia sehat, kita bisa berikan makrolida jenis baru yaitu azitromisin 1 kali 500. Tuh, kalau dengan komorbid kita gunakannya adalah golongan beta-laktam ya atau juga golongan fluoroquinolone. Golongan fluoroquinolone contohnya adalah levofloxacin 1 kali 750. Kalau beta-laktam, nah beta-laktam itu ada 2 golongan ya teman-teman, ada golongan penisilin dan golongan cefalosporin. Golongan penisilin turunannya adalah amoxicillin. Tapi kalau buat pneumonia pilih yang koamoxiklav ya, gabungan antara amoxicillin dengan asam clavulanat gitu. Atau bisa juga golongan beta-laktam yang lain yaitu golongan cefalosporin. Boleh pakai ini ya yang ceftriaxone ya, cefpodoxim, cefroxim gitu ya. Nah, kalau dia rawat inap itu bisa pakai fluoroquinolone yang intravena, contohnya levofloxacin. Kalau misalnya mau pakai yang beta-laktam, kombinasilah dengan makrolida. Nah, kalau di rumah sakit aku dulu, dia seringnya pakai ceftriaxone 2 kali 1 gram dikombinasi dengan macrolide ya. Macrolide intravena 1 gram sekali ya, kemudian dilanjutkan oral 500 mg kayak gitu. Jadi ada gabungan antara beta-laktam dengan makrolida. Kalau di ICU jadi harus kombinasi, boleh tadi beta-laktam plus makrolide atau beta-laktam dengan fluoroquinolone. Jadi harus 2 ya kalau ICU. Nah, kalau dia curiga infeksi Pseudomonas, maka berikan beta-laktam yang anti Pseudomonas. Contohnya adalah piperacillin tazobactam, meropenem, imipenem, ditambah dengan ciprofloxacin atau levofloxacin. Jadi kalau ada kecurigaan Pseudomonas ya beta-laktamnya yang anti Pseudomonas. Kalau dia kecurigaan infeksi MRSA, maka tambahkan dengan linezolid atau vancomycin. Ini untuk obat-obat MRSA gitu ya. Mungkin yang sering ditanyakan adalah yang outpatient, yang rawat jalan. Pokoknya lihat aja dia sehat dan
nggak ada curiga kebal obat nggak gitu, apakah dia dalam 3 bulan ini ada konsumsi obat-obatan antibiotik. Kalau nggak ada, kita bisa berikan macrolide golongan baru yaitu azitromisin. Kalau dia ada komorbid dan ada penggunaan antibiotik dalam 3 bulan terakhir, nggak bisa pakai macrolide aja, yaitu kombinasi dengan beta-lactam atau gunakan fluoroquinolone, levofloxacin gitu ya. Oke, latihan soal. Nyonya Lili, 28 tahun, datang dengan keluhan sesak nafas, batuk, dan demam menggigil sejak 1 minggu. 1 minggu ya, teman-teman. Akut kan, batuk, akut 1 minggu, ada demam menggigil. Demamnya tinggi. Batuk berdahak berwarna kecoklatan. Tensi bagus, nadi bagus, RR-nya naik 30, suhunya tinggi banget, 39 derajat. Jadi ada demam tinggi, batuk. Kemudian dari pemeriksaan fisik ada suara nafas tambahan yaitu rongki. Dari X-ray toraks tanpa infiltrat dan konsolidasi. Jelas ya, ini adalah pneumonia. Kenapa bukan TB? Karena kalau TB itu batuknya lebih dari 2 minggu, demamnya bukan tinggi tapi demam sumber-sumber. Ini kan demam tinggi ya. Terus kalau efusi pleura, kenapa bukan efusi pleura? Efusi pleura itu adalah adanya cairan di dalam kafum pleura. Kalau efusi pleura sih harusnya suara nafas menurun ya. Kalau pneumotoraks juga bukan ya. Kalau pneumotoraks itu suara nafas menurun. Kalau dari rongsennya clear space dengan visceral pleuralan. Bukan abses paru juga. Kalau abses paru dari rongsennya ada kavitas dengan air fluid level.